Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Sekarang ini sedang rame-ramenya orang rakit PC dan beli laptop untuk mendukung kegiatan WFH mereka. Meningkatnya demand yang cukup tinggi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan komponen yang cukup melimpah. Oleh karena itu, saat ini harga laptop atau komponen PC juga ikut meningkat. Di dua video saya sebelumnya tentang rakit PC, saat ngerakit itu menurut saya harga komponen PC-nya masih bisa dibilang masuk akal meskipun memang sedikit condong ada kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, akhir-akhir ini cukup ramai informasi mengenai harga komponen PC yang sedang naik dengan cukup tinggi. Karena penasaran, saya coba bertanya ke beberapa toko offline maupun online tentang ketersediaan barangnya. Singkat cerita, memang sekarang beberapa komponen harganya sedikit meningkat dibandingkan ketika saya merakit kemarin. Peningkatan harga di VGA Card cukup terasa dibandingkan komponen PC lainnya. Banyak toko yang mengatakan stok mereka kosong ataupun kalau ada barangnya terbatas sekali. Jadi mau tidak mau harga VGA pun akan meningkat. Lalu untuk kalian yang ingin ngerakit PC tapi budgetnya terbatas gimana? Nah, menurut saya kalau kalian sudah butuh untuk rakit PC ya udah rakit aja. Tapi kalau masih bisa ditunda sebaiknya kalian tunda aja dulu. Nah, di video kali ini saya akan memberi saran racikan rakitan PC yang masih cukup terjangkau harganya tetapi tetap memiliki performa yang cukup bisa diandalkan. Sekali lagi saya perjelas kalau ini hanya racikannya saja. Tidak ada rakitan fisik yang sudah jadi ataupun tes benchmarknya. Saya mulai dari racikan yang paling terjangkau. Pertama, untuk prosesornya saya menyarankan kalian menggunakan Intel Core i3 10100F karena dia sudah memiliki 4 core dan 8 thread. Untuk kebutuhan mainstream, menurut saya prosesor tersebut sudah sangat mumpuni. Kemudian untuk motherboardnya, saran dari saya adalah menggunakan ASRock B460M Pro 4. Karena motherboard ini price to performance-nya cukup bagus. Dengan motherboard ini nantinya, kalian bisa upgrade prosesornya ke Intel Core i5 atau i7 yang non-K series. Kemudian kalian nyalakan fitur base frequency boost-nya agar performanya lebih stabil. Untuk RAM-nya, saran dari saya menggunakan Gale Evo Potenza 2666 MHz 8GB kit 4x2. Setidaknya kalian menggunakan RAM 8GB agar cukup leluasa saat kalian gunakan multitasking dan gaming. Kalau budget RAM-nya masih bisa bertambah sekitar 350.000, langsung aja ambil Gale Evo Potenza 2666 16GB kit 8x2. Kemudian untuk storage-nya, kalian bisa pilih menggunakan SSD M.2 NVMe ADATA SX6000 Lite 256GB atau tim MP33 256GB yang lebih mahal sekitar 20 ribuan. Kok storage-nya kecil bang, 256GB? Ya kan namanya budget terbatas. Setidaknya dengan harga yang sama dengan SSD SATA, kalian langsung mendapatkan SSD NVMe Gen 3 by 4 dengan speed sekitar 1,8 Mbps untuk read dan sekitar 1-1,2 Gbps untuk write. Menurut saya dengan budget yang mirip, mending kalian ambil SSD NVMe ini daripada kalian ambil SSD SATA. Sekarang ke bagian VGA. Kalau saran dari saya pribadi, pakai aja GTX 1650 yang GDDR6 atau 1650 Super aja dulu. Nanti kalau harga VGA sudah kembali normal, barulah kalian gas beli VGA semahal mungkin yang budget kalian bisa. Untuk kebutuhan gaming di resolusi Full HD dengan kualitas grafik medium, GTX 1650, GDDR6 atau 1650 Super aja udah cukup. Dari banyak toko yang saya tanya di online marketplace, ini salah satu toko yang ready GB GeForce GTX 1650 yang harganya 2.750.000-an. Satu lagi, ada toko di Surabaya yang ngabari saya kalau mereka ready 1650 GDDR6 dari Asus TUF dan Colorful iGame. Ini saya sertakan link tokonya, siapa tahu mereka sudah upload stoknya di Tokopedia mereka. Semoga aja barangnya nggak habis duluan sebelum mereka upload. Untuk kelas 1650 GDDR6 harganya memang sudah cukup tinggi dibanding rakitan saya kemarin yang masih ada di sekitar 2,4-2,5 juta. Kalau kalian mau cari GTX 1650 Super, di salah satu toko dekat rumah saya ada Colorful GTX 1650 Super NB. Cuma harganya sudah menyentuh 3,3 jutaan. Itu pun barangnya sedikit sekali guys, jadi siapa cepat dia dapat. Sayangnya mereka tidak buka toko di online marketplace. Untuk power supply, saya menyarankan menggunakan Deepcool DN500 karena sudah 500 watt, 80 plus
flat cable, dan harganya cukup terjangkau. Kalau kalian nanti upgrade VGA-nya ke RTX 2000 series atau 3000 series, jangan lupa upgrade PSU-nya sesuai dengan pilihan VGA yang kalian pakai nantinya. Terakhir, untuk casing dan fan casing, sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Saya ambil contoh menggunakan casing Cube Gaming Aerosafe dengan tambahan satu fan Deepcool X fan di bagian belakang. Kalau menggunakan Intel Core i3 10100F, menurut saya cooling CPU bawaannya masih cukup mumpuni. Tetapi kalau nanti kalian upgrade pakai Intel Core i5 atau i7, saran dari saya kalian ganti CPU coolingnya menggunakan ID Cooling SE224XT Basic, Cooler Master Hyper 212, atau yang lainnya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Untuk detail budget dari racikan tadi sudah saya buatkan Excel-nya, dan sekarang mari coba kita lihat. Kita mulai dari racikan 1. Di sini racikan 1 ini saya usahakan yang paling murah. Pertama ada Intel Core i3 10100F di 1,285 juta. Kalau nanti ini habis stoknya, saya sertakan link alternatif toko lainnya yang harganya di sekitar 1,4 juta lah ya, 100 ribuan lebih mahal. Kemudian nih, yang kedua adalah motherboardnya ASRock B460M Pro 4 di 1,4 jutaan. Kemudian GeForce Potenza 8GB kit 2666 di 590.000. Nah, alternatifnya di RAM-nya ini ada juga, kalian bisa ambil yang versi 2x8GB jadi 16GB kit di harga 960.000. Memang lebih mahal sekitar 350.000, tapi kalian langsung mendapatkan 16GB kit. Kemudian nomor 4 ini adalah storage-nya SSD Adata SX6000 Lite di harga 528.000. Kemudian GeForce GTX 1650 dari Gigabyte sekitar 2,75 juta. Kemudian PSU-nya di Pool D500 di harga 490 ribuan. Casing Cube Gaming Aerosafe di harga 390 ribuan. Casing Cube Gaming ini sudah punya 3 fan di bagian depan RGB, dan saya menambahkan satu buah Deepcool X fan di bagian belakang seharga 40.000. Nah, kalau kita pakai varian yang paling murah ini di racikan 1, kurang lebih harganya 7,497. Nah, dengan opsi upgrade ya, misalnya di RAM-nya harganya menjadi 7.867. Kemudian dengan racikan 2 ini bedanya ada di storage-nya. Jadi kalau di sini saya ambil yang paling murah yaitu Adata SX6000 Lite dengan harga 528.000, dan di racikan kedua ini saya menggunakan Team Group MP33 256GB dengan harga 551. Perbedaannya cuma di storage-nya aja. Ini saya kasih opsi juga RAM yang 16GB. Jadi harganya selisihnya 350.000, dari 7,5 juta menjadi 7,9 juta lah, hampir 7,9 juta. Nah, kalau memang budget kalian mepet banget ya guys, saya sarankan kalian untuk ambil racikan 1 ini kalau benar-benar mepet, atau racikan 2. Dan kalau bisa kalian maksimalkan dulu di RAM-nya. Jadi kalian ambil langsung RAM yang versi 16GB. Racikan ketiga ini adalah racikan yang saya rekomendasikan kalau misalnya budget kalian sedikit lebih longgar. Jadi dengan racikan ketiga ini menurut saya sudah cukup sweet spot lah ya, sudah enak lah di segala sisi. Jadi pertama perbedaannya nih ya, saya ambil di Intel Core i5 10400F dengan ini kan tadi pakai Intel Core i3 10100F. Ini i5-nya harganya di online marketplace sekitar 2,2 sampai 2,3 jutaan. Nah, kemudian sama motherboardnya. Nah, di sinilah saya langsung menggunakan 16GB kit. Kemudian untuk storage-nya saya menggunakan Tim MP33 512GB di harga 814.000. Kenapa saya menggunakan ini, racikan yang ini? Karena untuk si Adata SX6000 Lite 512GB itu harganya 869.000. Jadi akan lebih value kalau ambil yang Team Group ini. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, ambil aja si Adata SX6000 Lite. Kemudian VGA-nya sama, PSU-nya sama, casingnya sama, fan tambahannya juga sama, dan di sini saya menambahkan CPU cooler dari ID Cooling SE224XT Basics. Kalau ini harganya sekitar 395 ribuan. Kalau kalian ambil yang racikan 3 ini, budgetnya sekitar 9,5 juta. Nah, jadi menurut saya akan lebih hemat kalau ambil yang racikan 3 ini daripada kalian ambil yang pakai SSD Adata SX6000 Lite. Kemudian perbedaan harga dari racikan 2 dan 3 ini sudah saya hitungkan sekitar 2.013.000. Nah, dengan perbedaan 2 juta ini, kalian tadi sudah bisa menambahkan Intel Core i5 langsung 16GB, kemudian dapat SSD 512GB, dan tambahan ID Cooling SE224XT Basic untuk CPU coolernya. Di sini saya kasih contoh konfigurasi casing lain, misalnya dari
Cube Gaming Kaba Mesh yang sudah memiliki 2 fan RGB di harga 410.000, dan kemudian saya menambahkan satu Deepcool X fan di bagian belakangnya sebagai exhaust dengan harga 40.000. Kemudian opsi lainnya ada Cube Gaming Oslo dengan bawaannya satu fan RGB. Jadi saya menambahkan 2 fan Deepcool X fan dan total harganya kurang lebih sekitar 9,598 juta. Dan yang terakhir saya ambil contoh Cube Gaming Kelva dengan satu fan bawaan yang berwarna hitam di bagian belakang. Jadi saya menambahkan 2 fan Deepcool X fan di bagian depan dan kurang lebih budgetnya sekitar 9,578 juta. Kurang lebih seperti ini racikannya guys. Kalian bisa memilih racikan 1, 2, atau mungkin kalau budgetnya ada racikan 3 ini udah sweet spot lah menurut saya. Kalau mau lebih maksimal lagi ya ini kalian bisa ambil SSD yang lebih kencang di 3,5 Gbps ya, tapi harganya akan lebih mahal sekitar ya 500 ribuan. Silahkan kembalikan kepada budget kalian, kira-kira lebih cocok yang mana. Well, kesimpulannya kalau memang kalian ingin rakit PC dengan budget yang cukup terbatas, kalian bisa pertimbangkan menggunakan beberapa konfigurasi racikan yang sudah saya siapkan tadi. Racikan tadi tentu aja kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Kalau ada toko yang mengharuskan rakitan PC-nya bundling, kalian bisa coba ajukan konfigurasi racikan tadi dan kalian bandingkan berapa selisih harganya. Kalau mungkin selisihnya sekitar 300-500 ribu, nggak apa-apa, beli aja dan minta sekalian dirakitkan. Jadi setidaknya kalian nggak perlu menghabiskan waktu untuk merakit si PC-nya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.